Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Adelina, MPMB 26181110078. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu proposal skripsi yang berjudul Peningkatan Kreativitas Melukis Menggunakan Glitter Tabur pada Kelompok A di TK Budi Luhur Guntur Demak. Latar belakang pendidikan anak usia dini merupakan model dasar untuk menyiapkan insan yang berkualitas. Pendidikan tersebut sebagai fondasi dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan. Tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk mengembangkan seluruh aspek kecerdasan bagi anak usia dini agar pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal sebagai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini disebut juga masa emas atau the golden age, yang merupakan masa pekat di mana pada masa ini akan mudah menerima stimulus dari luar dirinya dan berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, pada masa ini anak mudah merespon stimulus yang diberikan dari lingkungan sekitar anak dalam pengembangan potensinya. Telah dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 menguraikan tentang pendidikan, yaitu pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian memutuskan untuk mengadakan penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Kreativitas Menggunakan Glitter pada Kelompok A TK Budi Luhur Banjarjungun Demak. Identifikasi masalah. Dari latar belakang identifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut. Media yang digunakan dalam kegiatan melukis belum bervariasi. Produk yang dihasilkan anak masih berupa gambar gunung dan rumah, dan cenderung berkembang terkait dengan keberagaman bentuk. Hasil karya anak masih banyak coretannya pada gambar. Pemberian warna masih banyak yang keluar dari pola lukisan. Anak kurang dipercaya diri kegiatan melukis. Perumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan, maka masalah penelitian adalah bagaimana meningkatkan kreativitas melukis menggunakan glitter pada kelompok A TK Budi Luhur Banjarjungun Demak. Tujuan penelitian ini mengadakan penelitian tindakan kelas di kelompok A TK Budi Luhur Banjarjungun Demak adalah meningkatkan kreativitas melukis menggunakan glitter pada kelompok A TK Budi Luhur Banjarjungun Demak. Hasil penelitian. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi anak, dapat melatih mengembangkan daya imajinasi, seni, dan keterampilan anak sebagai tempat untuk mencurahkan ekspresi perasaan melalui karya seni. Dapat mengembangkan kreativitas anak. Dapat memperoleh pembelajaran yang menyenangkan, menarik, bervariasi bagi guru. Dapat memberikan motivasi dalam pembelajaran menggambar atau bidang lainnya. Bahwa media yang baru, pengalaman baru menjadikan anak lebih kreatif. Bagi sekolah, terciptanya proses belajar mengajar yang efektif yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Kajian pustaka konsep seni pada anak TK. Pendidikan seni sebagai bentuk untuk membentuk sikap dan kepribadian anak yang mempunyai fungsi-fungsi jiwa yang meliputi fantasi, sensibilitas,
sensitivitas, kreativitas, dan ekspresi. Seorang anak dapat berfantasi terhadap hasil karyanya. Melalui perasaan, anak mengungkapkan ide gagasannya ke dalam hasil karya. Menjadikan anak sensitivitas menjadikan anak memiliki kreativitas yang baik, yang mengekspresikan hasil karya seni. Seni adalah hasil atau proses kerja dan gagasan manusia, melibatkan kemampuan terampil kreatif, kepekaan indera, kepekaan hati dan pikir untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki kesan keindahan, keselarasan, bernilai seni, dan lainnya. Tujuan fungsi pendidikan. Tujuan pembelajaran seni dalam penelitian ini adalah dapat mengembangkan potensi diri yang dimiliki anak dan mencakup kepekaan estetik yang berkaitan tentang pengetahuan artistik, sensitivitas terhadap lingkungan, motorik halus pada anak akan berkembang. Terlatihnya pada koordinasi tangan dan mata. Konsep pendidikan seni pada anak taman kanak-kanak bertujuan untuk membantu anak dalam mengungkapkan sesuatu yang mereka ketahui, perasaan pada anak, dan dapat mengungkapkan pada sebuah karya seni yang bermakna. Secara umum, pendidikan seni anak TK memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi ekspresi anak, fungsi komunikasi anak, fungsi pengembangan bakat, fungsi kreativitas. Pembelajaran seni. Menurut Widya Pekerti dan kawan-kawan 2012, halaman 88 menyatakan seni rupa adalah kegiatan menciptakan atau kegiatan berkreasi terhadap pengalaman yang pernah terjadi. Seni merupakan atau visual art juga sebagai bentuk ungkapan seni yang mengekspresikan pengalaman hidup, peristiwa yang terjadi, pengalaman estetik atau artistik manusia dengan diungkapkan melatih unsur-unsur atau seni rupa, gerak, bunyi, dan bahasa. Menurut Hejar Pamadi, tahun 2012, halaman 157 sampai 168, hakikat seni merupakan bagi anak TK ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seni sebagai bahasa. Yang kedua, seni membantu pertumbuhan mental. Yang ketiga, nilai korelasi. Pelajaran seni membantu terhadap bidang yang lain. Seni sebagai media bermain. Menurut Widya Pekerti dan kawan-kawan, tahun 2012, halaman 834 sampai 839, dalam karya seni merupakan 2 dimensi, memiliki unsur visual yang dapat mempengaruhi karya seni rupa menjadi indah dan dapat dinikmati. Ada 8 unsur seni rupa adalah titik, bintik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap, terang, ruang, dan cahaya. Ada 8 unsur seni yang dipergunakan dalam melukis, tetapi hanya 4 unsur yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini, yaitu garis, bentuk, warna, tekstur. Unsur seni rupa pada penelitian ini adalah menggunakan unsur seni rupa, yaitu garis, bentuk, warna, dan tekstur, di mana garis, bentuk, warna, dan tekstur berkesinambungan pada kegiatan melukis menggunakan glitter. Tahapan proses seni rupa pada anak. Perkembangan anak melalui pikiran dan perasaan menentukan sifat dan bentuk pada lukisan. Anak dimulai dalam mengenal bentuk, mengungkapkan objek dalam gambarnya, sampai dapat memahami arti gambar itu sendiri. Menurut Hejar Pamadi, tahun 2012, halaman 183 sampai 194, perkembangan dapat dikategorikan melalui
periode gambar pada anak melalui 5 tahapan, yaitu masa coreng-coreng, masa prabagan, masa bagan, masa realisme semu. Metode pembinaan seni rupa menurut Hajar Pamadi tahun 2012 halaman 204 sampai 205. Metode pembinaan pada pendidikan seni rupa berdasarkan kemampuan belajar seni dan kerajinan. Metode ini meliputi metode mengkopi dan mereduksi, metode mencontoh dan menirukan, metode mengubah, dan metode mencipta kepemimpinan. Kerangka pikir pendidikan seni bagi anak TK menjadikan anak kreatif melalui pembelajaran seni. Pada dasarnya kreativitas anak berbeda-beda. Faktor di lingkungan di sekitar tentang usia akan mempengaruhi kreativitas anak. Kegiatan pembelajaran seni di TK Budi Luhur menjadi Tunggu dan Demak masih mencontoh hasil dari guru. Belum mengajukan pembelajaran melukis yang kreatif. Melukis kreatif adalah melukis hasil yang baru dengan langkah untuk dapat memodifikasi gambar yang telah ada dengan yang baru atau mengubah menjadi sesuatu yang berbeda. Observasi berguna untuk mengeksplorasikan langkah-langkah guru melukis secara kreatif berdasarkan hasil observasi anak yang jauh menggunakan pastel dan cat air. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan bahan kertas, lem, dan glitter. Bahan yang digunakan boleh membuat anak akan mencoba hal yang baru dan lebih kreatif karena imajinasi anak akan berkembang dengan baik. Hipotesis tindakan ini adalah melakukan menggunakan glitter dapat meningkatkan kreativitas anak kelompok A TK Budi Luhur Banjarrejo Guntur Demak. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian PTK adalah jenis penelitian yang melatih suatu masalah yang dihadapi oleh suatu lembaga di dalam kelas dan fokus hanya untuk kelas, yang bertujuan untuk meningkatkan memperbaiki suatu hal yang ada di dalamnya sifatnya nyata. Subjek penelitian adalah semua anak kelompok A TK Budi Luhur Banjarrejo yang berjumlah 35 siswa yang terdiri dari 18 perempuan, 17 laki-laki. Metode pengumpulan data yaitu dengan observasi dan dokumentasi. Indikator keberhasilan untuk mengetahui keberhasilan tindakan yang telah dilakukan melalui beberapa siklus dan sesuai dengan rencana tindakan yang diterapkan, maka kriteria bersumber pada tujuan dan penelitian. Adapun tujuan dari pelaksanaan tindakan adalah untuk meningkatkan kreativitas anak melalui melukis pada kelompok A di TK Budi Luhur Banjarrejo menggunakan kreasi melukis menggunakan glitter. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan melukis menggunakan glitter dapat meningkatkan kreativitas melukis. Hal ini dapat dinikmati dalam hasil pratindak anak-anak yang belum dikembangkan pada kreativitas melukis dengan glitter masih dengan bantuan pensil. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun kekurangan maupun kelebihan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.